Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur untuk bekal ibadah kepada kita, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang mau derep silahkan derep, karena ini sudah memasuki musim panen padi ya. Semoga panen kali ini membawa keberkahan, membawa kepuasan dengan hasil panennya untuk menghidupi anak istri kita tercinta. Biasa ini lagi di kebun, habis ngopi di rumah bareng anak dan istri, jalan-jalan ke kebun dan melihat ini di kebun sebagian sudah tidak ada apa-apa dan sebagian juga masih ada yang tertinggal karena belum ripah atau belum dorman. Ini mau menanggapi video-video guys tentang masalah bibit yang lagi marak karena sekarang sudah memasuki bulan yang ke-6 HST ya, 6 bulan hari setelah tanam. Nah, usia orang itu sendiri adalah minimal 6 bulan bisa dipanen, alias per 6 bulan berarti dikatakan ripah ya. Nah, sekarang ini sudah memasuki usia 6 bulan. Nah, untuk teman-teman, untuk kawan-kawan yang baru belajar, baru mau merealisasikan budidaya tanam porang, saya berpesan lebih hati-hati lagi, lebih teliti dalam memilih bibit, karena sekarang banyak sekali akun-akun hantu, akun siluman pada bergantayangan menawarkan bibit dengan iming-iming bibit bagus, bibit unggulan dengan harga yang miring, seperti yang punya akun miring kayak gitu. Nah, terus untuk mengantisipasinya gimana Lur, supaya tidak tertipu dengan akun-akun seperti itu? Kita belanja, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita bertatap muka langsung alias COD. Syukur-syukur jenengan langsung datang ke rumah yang jual. Di sana ada gratisnya bos, ada bonusnya, pasti ada bonusnya. Apa itu? Kopi. Satu kopi. Yang kedua wawasan dan ilmu. Dan tidak mungkin si penjual itu hanya sebatas menjual bibit. Pasti kita nanti akan diberi arahan. Syukur-syukur kalau kita agak sedikit cerewet, agak sedikit ingin tahu. Nah, nanti di situ kita bibit sekaligus menimba ilmu. Sudah dapat kopi, sudah dipastikan dapat bibit yang bisa dipertanggungjawabkan alias direkomendasikan, gratisnya masih banyak lagi. Seperti itu Lur. Makanya itu salah satu fungsinya kita silaturahim. Itu pertama seperti itu, mendapatkan wawasan, ide nanti bisa dituangkan di situ karena kita ada sesi tanya jawab. Berarti kan tetap kita apa ya, timbul ide baru, terus kayak semacam apa nanti sama senior nanti diberitahukan, oh seperti ini. Nah, itu fungsinya silaturahim. Begitu loh. Jangan lupa pokoknya ya, jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari, jangan pernah ditinggalkan walaupun cuma satu ayat, biar hidup dan usaha kita semakin berkah. Dan satu lagi, subrek kayak sekelalen, lupa ini subrek sampai di view aja di skip Lur, aja di skip, main gagam apa paham aja gagal. Oke, aja di skip, bantu di like, di share, di subrek, pokoknya di subrek. Mudah-mudahan menjadi amal di kita lebih menyenangkan. Semoga happy aja kita pagi ini, bikin happy suasana happy karena kita sudah melewati proses tanam 6 bulan yang seperti kita harapkan, sudah mulai ada kelihatan hasilnya dalam waktu 6 bulan. Ikhtiar kita sudah mulai tamak di depan mata. Seperti itu. Kita semangat lagi belajarnya, timba ilmu sebanyak-banyaknya.
Yaitu saya selalu berpesan buat pribadi saya terutama ya, banyak terus belajar kepada yang lebih senior, jalin silaturahmi yang banyak, jalin relasi yang banyak, cari tahu tentang dunia perkurangan yang bermanfaat. Terus yaitu kembali lagi untuk masalah bibit, sekarang kita memasuki tahap yaitu karena sudah memasuki musim panen, banyak sekali orang yang menawarkan bibit ya, mungkin dari bibit katak maupun umbi. Tapi kalau umbi itu lebih hati-hati lagi, karena sebagian juga tanaman orang kita atau umbi yang dijual itu belum tentu umbi yang sudah tua. Ada sebagian umbi yang masih muda, main cabut aja ya, terus belum dikarantina, belum apa. Karena kalau kita beli bibit yang benar-benar belum dikarantina, itu rawan busuknya, tingkat kebusukannya itu masih tinggi guys, tingkat jamur. Apalagi di bulan-bulan ini ya, masih ada curah hujan, masih ada sering hujan lah ya gitu, itu sangat sekali rawan jamur dan busuk. Jadi kita harus benar-benar tahu caranya memperlakukan bibit tersebut. Nah itu kembali lagi kita ke si penjual, kita timba ilmu, kita gali lagi bagaimana caranya supaya nanti sehabis belanja bibit awak bawa pulang, bagaimana cara memperlakukannya supaya tidak berjamur atau tidak busuk. Karena jangkauannya ke depan itu masih sangat lumayan lama, yaitu kita tanam tetap di bulan 10 idealnya nanti di bulan 10 alias di bulan Oktober, seperti itu. Pokoknya benar-benar harus teliti memilih bibit, jangan asal-asalan karena ada tawaran murah harga bibit terus kita terpancing, dan sudah murah kita tidak tahu ilmunya. Nah itu kita sama aja mencoba untuk gagal, mendaftarkan diri untuk kegagalan. Jadi jangan sampai terjadi, karena kita menaruh sebuah harapan di dalam bidang pertanian orang, kita harus benar-benar maksimal. Seperti itu guys, benar-benar harus maksimal. Kita pelajari semuanya, fase-fasenya, dari pemilihan bibit, terus bagaimana bibit yang bagus yang bisa dijadikan bibit unggulan supaya bibit tidak busuk, umbi maupun katak, bagaimana caranya kita serap dari mereka dari beliau, kita cari tahu, terus kita praktekkan di rumah. Seperti itu, tetap kita jalin silaturahmi, tetap kita komunikasi dengan senior, itu adalah kunci utama. Pokoknya jangan pernah lupa. Oke, mudah-mudahan video ini ada sedikit bermanfaat, terutama buat diri pribadi saya, karena saya masih pemula, saya masih belajar dan terus mau belajar. Pokoknya jangan lupa ya, bantu di videonya jangan di skip, bantu di like, di share, dan di subscribe. Oke, jangan lupa di subscribe. Oke, mudah-mudahan ada yang sedikit bermanfaat. Salam dari keluarga petani Porang Kebumen, Koncek Mania mantap. Selawat ya lur, selawat.